Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Senin malam hari ini tanggal 13 Februari tahun 2023. Tuhan sudah pelihara kita, diizinkan untuk ada malam terjadi. Tuhan itu baik. Ada waktunya kita bekerja tadi siang, tadi pagi. Ada waktunya kita perlu istirahat. Tapi sebelum kita beristirahat, mari kita mencari Tuhan. Kita bersyukur atas semua kebaikan Tuhan yang dahsyat. Saya selalu berterima kasih kepada Bapakku yang baik, Yesus Kristus. Kasih-Nya sempurna. Sampai kapanpun kita tidak bisa membalas kasih-Nya. Dan Tuhan tidak pernah menuntut Bapak Ibu. Tapi kita yang tahu diri. Kalau Tuhan sudah tolong kita, Tuhan sudah memberkati kita, kita harus tahu diri, yaitu berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Yesus, amin, haleluya. Terima kasih Yesus, haleluya. Puji syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku, haleluya. Terima kasih Yesus, amin, haleluya. Terima kasih Yesus, haleluya. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, amin, haleluya. Terima kasih Yesus, amin, haleluya. Terima kasih Yesus Bapakku, puji syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku, ya sakalama. Terima kasih Yesus, amin, haleluya. Terima kasih Yesus, haleluya. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, amin. Puji syukur kepada Tuhan. Biar kita menjadi anak yang manis di hadapan Tuhan. Jangan seperti bangsa Israel bersungut-sungut, tidak tahu diri, tidak pernah berterima kasih kepada Tuhan. Padahal Tuhan luar biasa sudah menolong bangsa Israel. Pada waktu malam kasih tiang api, saudara, yaitu maksudnya terang. Waktu panas ada tiang awan supaya tidak kepanasan siang hari. Kasutnya kalau dalam Alkitab tidak pernah rusak, bajunya tidak ada yang kusut, saudara. Dipelihara sama Tuhan. Tetapi bangsa Israel itu memang tegar tengkuk, saudara. Ya, di situ kita bisa belajar supaya senantiasa kita bersyukur atas semua kebaikan Tuhan yang luar biasa. Jangan pernah ngomel, jangan pernah bersungut-sungut, jangan pernah nyalakan Tuhan. Apa yang kita terima dari Tuhan ada maksud Tuhan, dan kita berterima kasih. Seperti di dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 20 saya bacakan. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, amin. Dan rendahkan dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Mari, selagi kita hidup, kita bersyukur, terima kasih kepada Tuhan, dan takut kepada Tuhan. Oh, bahagia kita. Kalau kita hidup di dalam firman Tuhan, sangat-sangat berbahagia. Hidup kita di dalam pemeliharaan yang sempurna bersama Tuhan. Minta sama Tuhan, Tuhan bangun hidupku, bentuklah hidupku untuk menjadi serupa dengan Kristus. Firman Tuhan katakan lagi ucapan syukur di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu, amin. Puji Tuhan. Tema firman Tuhan renungan pada malam hari ini, agar supaya mereka tetap mengikuti ketetapannya dan memegang segala pengajaran, amin. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah pelihara kita, kita diizinkan baca Alkitab, masih sehat. Ayo Bapak Ibu, jangan malas-malas. Jangan pernah bosan dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah bosan sama kita.
kasih-Nya sempurna, kita senantiasa dipelihara sama Tuhan. Saya tidak mau bosan, tidak, tapi saya merindu untuk selalu berjumpa dengan Tuhan. Saya dikasih kekuatan dan roh saya menyala-nyala untuk terus bangkit melayani pekerjaan Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Karena nanti sasaran kita mendapatkan hidup bahagia bersama Yesus di surga buat selama-lamanya. Saya mau menyanyikan, saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan Ku naikkan syukur padamu, ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, oh Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh haleluya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, haleluya. Ku sembah sujud kepadamu, oh Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh haleluya. Segala puji syukur bagimu, amin, haleluya. Ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagimu, haleluya. Terpujilah nama-Mu, haleluya. Segala puji syukur bagimu, amin, haleluya. Ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagimu, haleluya. Terpujilah nama-Mu Yesus. Ya Tuhan, punya-Mu lah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mu lah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah Bapa kami Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Nama Yesus mulia, sempurna, haleluya. Segala puji syukur bagimu Tuhan Yesus. Sucikanlah mulutku, pikiran dan hatiku. Sebentar kami membaca firman-Mu Tuhan. Layakan sebentar kami. Ampuni Tuhan, ampun semua dosaku, kekilapanku, kesalahanku. Ampun Tuhan Yesus. Sucikanlah hidupku untuk firman-Mu. Ku simpan firman-Mu dalam hatiku, supaya aku tidak berdosa kepadamu Yesus. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan Yesus, Bapakku, Yahweh, Yeshua Masiah, tertinggi di atas segala-galanya. Sungguh kami merindu Bapa. Tiap hari, tiap saat kami merindu berjumpa dengan Tuhan. Hati kami haus untuk selalu berjumpa dengan Engkau. Ria Sikia Lama Karabaturia Sangka. Karena hidupku mengalami kehidupan yang indah bersama Yesus. Biar tiap hari, setiap saat aku melangkah bersama Engkau Bapa, sampai ku masuk di dalam kerajaan Tuhan yang kekal, surga buat selama-lamanya.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat malam. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan yang sempurna. Kasih-Nya tak terbatas, indah dan sempurna, luar biasa. Saya tidak bisa katakan dalam bentuk kata-kata, ungkapan. Kasih Tuhan dahsyat, 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 luar biasa. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Supaya dengan tema firman Tuhan malam hari ini, supaya kita tetap mengikuti ketetapan Tuhan dan berpegang pada segala pengajaran firman Tuhan. Mari kita baca Mazmur 105 ayat 1-4, cukup panjang, tapi kita berterima kasih. Panjang pendek tetap kita kerjakan karena itu firman Tuhan. Amin. Saya baca ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatan yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Amin. Hai anak cucu Abraham, hambanya. Hai anak Yakub, orang-orang pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita. Di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ya, ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan. Yang diikatnya dengan Abraham. Dan akan sumpahnya kepada Ishak. Diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub. Menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Firman-Nya. Kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Ketika jumlah mereka tidak seberapa, sedikit saja. Dan mereka orang-orang asing di sana. Dan mengembara dari bangsa yang satu ke bangsa yang lain. Dari kerajaan yang satu ke suku bangsa yang lain. Ia tidak membiarkan seorang pun memeras mereka. Raja-raja dihukumnya oleh karena mereka. Jangan mengusik orang-orang keurapi. Dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu. Dan menghancurkan seluruh persediaan makanan. Diutusnyalah seorang mendahului mereka. Yusuf yang dijual menjadi budak. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi. Sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Raja menyuruh melepaskannya, penguasa bangsa-bangsa membebaskannya. Dijadikan dia tuan atas istananya dan kuasa atas segala harta kepunyaannya. Untuk memberikan petunjuk kepada para pembesarnya, sekehendak hatinya, dan mengajarkan hikmat kepada para tua-tuanya. Demikianlah Israel datang ke Mesir, dan Yakub tinggal sebagai orang asing di tanah Ham. Tuhan membuat umatnya sangat subur dan menjadikannya lebih kuat daripada para lawannya. Diubahnya hati mereka untuk membenci umatnya, untuk memperdayakan hamba-hambanya. Diutusnya Musa, hambanya, dan Harun yang telah dipilihnya. Keduanya mengadakan tanda-tandanya di antara mereka, dan mujizat-mujizat di tanah Ham. Dikirimnya kegelapan, maka matahari menjadi gelap, maka hari menjadi gelap. Tapi mereka memberontak terhadap firman-Nya. Diubahnya air mereka menjadi darah, dan dimatikannya ikan-ikan mereka. Kata-kata berkeriapan di negeri mereka, bahkan dikamarkan raja mereka. Ia berfirman, maka datanglah lepikat, dan nyamuk-nyamuk di seluruh daerah mereka. Dicurahkannya hujan es ganti hujan mereka, dan api yang menyala-nyala di negeri mereka. Dirubuhkannya pohon anggur dan pohon ara mereka, dan ditumbangkannya pohon-pohon di dari mereka. Ia berfirman, maka datanglah belalang, dan belalang pelompat tidak terbilang banyaknya. Ia memakan segala tumbuh-tumbuhan di negeri mereka, dan memakan hasil tanah mereka. Dibunuhnya semua anak sulung di negeri mereka, mula segala kekayaan mereka. Dituntunnya mereka keluar membawa perak dan emas, dan di antara suku-suku mereka tidak ada yang tergelincir. Orang Mesir bersukacita ketika mereka keluar, sebab orang Mesir itu ditimpa ketakutan terhadap mereka. Dibentangkannya awan menjadi tudung dan api untuk menerangi malam. Mereka meminta, maka didatangkannya burung puyuh, dan dengan roti yang dari langit dikenyangkannya mereka. Dibukanya gunung batu, maka terpancarlah air, lalu mengalir padang-padang kering seperti sungai. Sebab ia ingat akan firman yang kudus akan hambanya. Dituntunnya umatnya keluar dengan kegirangan, dan orang pilihannya dengan sorak-sorai.
Diberikannya kepada mereka negeri-negeri bangsa-bangsa, sehingga mereka memiliki hasil jeripaya suku-suku bangsa. 45 yang terakhir. Agar supaya mereka tetap mengikuti ketetapannya dan memegang segala pengajarannya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan sudah kita baca di dalam Mazmur 105 ayat 1 sampai 45. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Amin. Mari kita senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan, dan ikuti ketetapan Tuhan dan memegang segala pengajarannya. Dalam 45, supaya mereka tetap mengikuti ketetapannya dan memegang segala pengajarannya. Haleluya. Mari kita senantiasa mau tetap konsisten ikuti firman Tuhan. Mengikuti ketetapannya berarti firman Tuhan. Memegang segala pengajarannya, itu firman Tuhan. Seperti di dalam Lukas pasal 11 ayat 28, Yesus ini berfirman demikian. Injil Lukas pasal 11 ayat 8. Supaya hari-hari kita senantiasa diisi dengan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan, Bapak Ibu. Saya bersyukur diizinkan, dipercayakan oleh Tuhan untuk memberikan firman Tuhan, memberitakan firman Tuhan pagi malam di dalam keadaan sehat. Ini bukti nyata saya berarti direstui Tuhan. Tidak pernah absen saya, tidak pernah sakit. Kalau Tuhan tidak izinkan, sudah sakit saja, ya. Atau dipanggil Tuhan, selesai sudah, saya tidak bisa memberitakan firman. Tapi saya merindu dengan hati yang tulus, saya bernasar. Tidak bisa membalas cintanya Tuhan, tidak bisa. Kasihnya Tuhan sempurna yang sudah menolong, menyelamatkan kita. Satu, kita sudah diselamatkan, mengenal kebenaran Tuhan. Dulu kita tidak mengenal kebenaran Tuhan. Bisa mengenal kebenaran Tuhan, diselamatkan, itu kasih karunia Tuhan luar biasa. Kita punya surga, tidak bisa beli, saudara. Saudara punya uang berapa? Punya uang triliun-triliun, itu pun tidak bisa beli surga. Jangan beli surga, beli kota saja nggak bisa kita. Apalagi beli bumi, apalagi beli surga. Dan kita tiap hari, setiap saat diberikan kesehatan sama Tuhan. Dahsyat Tuhan Yesus tuh. Dahsyat, dahsyat. Luar biasa Engkau Tuhan. Cintanya luar biasa. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Dan biar kita mau senantiasa mau cintai Yesus, pegang janji Tuhan. Sesuai dengan tema firman Tuhan. Agar supaya kita tetap mengikuti ketetapannya. Dan pegang segala pengajaran. Jangan keluar, jangan undur dari Tuhan. Sebagai terakhir, Ibrani pasal 11. Supaya kita senantiasa dekat dengan Tuhan. Jangan hilangkan harapan kepercayaan kita kepada Tuhan. Ibrani pasal 10 ayat 35. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang Amin. Saya pegang janji Tuhan dan cinta Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berpegang kepada janji Tuhan, karena janji Tuhan. Karena besar upah yang menantinya. Amin. Oleh itu mari kita bersyukur kepada Tuhan. Senantiasa katakan, ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh haleluya. Segala puji syukur bagimu, haleluya. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, haleluya. Terpujilah nama-Mu, haleluya. Mari saya mau baca di ayat ke-36 Bapak Ibu. Kita mau tekun senantiasa hidup di dalam janji Tuhan. Ibrani 10:36 dikatakan, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Amin. Saya mau tekun Bapak Ibu, mari kita tekun hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena di balik itu semua, ikut Yesus memang tekun, pikul salib, bayar harga. Tapi nggak ada masalah, karena di balik semuanya itu ada janji Tuhan.
Kata firman Tuhan tadi, kamu akan memperoleh apa yang dijanjikan itu. Amin. Surga buat selama-lamanya. Ku naikkan syukur haleluya padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, oh Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan. Ada kemuliaan. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Haleluya. Segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, haleluya. Segala puji syukur bagimu, haleluya. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, haleluya. Terpujilah namamu, haleluya. Terpujilah, amin, haleluya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau Bapa-Ku yang dahsyat dan ajaib. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam. Sebelum berbaring tidur, mari berjaga dan berdoa. Dan kita pegang kepada firman Tuhan, menjadi pelaku firman. Karena firman Tuhan katakan, kita akan memperoleh apa yang sudah dijanjikan Tuhan. Surga buat selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.